Oh iya dong. Wanda kok. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hong wilahing Mas Tono Musidam sekarang Bono Langgeng Basuki. Nah, pemirsa Cahaya Batin masih di Galeri Prabangkara. Di Atshop Prabangkara kita sama dengan pelukisnya yang bekerja membuat karya. Nah, saya hari ini akan membahas aksoromo, madep, mantep, manembah, mering ilahi. Konsistensi kita itu madep itu tidak seperti yang banyak diceritakan oleh banyak orang. Orang di luar sana itu banyak berdongeng tentang kesungguh-sungguhannya mereka kepada Tuhan. Tapi hari ini khusus saya bersama Mas Wibik. Nama aslinya Wibik memang ya? Ya, Wibik Mantarsov. Oh, Wibik Mantarsov. Mantarsov. Oh iya. Mantarsov. Iya. Nah, saya kan agak panjang karena ini kawan saya ini khusus ya, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Kenapa aksoromo, madep, mantep, manembah, mering ilahi itu menjadi penting? Madep itu menghadap, mantep itu yang di mana yang disuruh mantep, berarti hati yang mantep. Lalu disuruh manembah, berarti yang disuruh manembah itu tetap kembali kepada hati. Tidak ada manembah itu badan. Badan diperintah untuk menjadi pelukis, tapi di saat melukis hati disuruh madep. Nah, Mas Wibik, nah, apalagi ini. Nah, kita akan lihat karyanya. Konsistensi Mas Wibik dalam membuat karya. Kenapa banyak karya yang dibuat Mas Wibik itu cenderung menurut saya ini alirannya sudah bukan ekspresionis. Karena memang dia pelukis cepat ya, karena job-joban butuh cepat lalu harus dicepatkan, bukan. Tapi lebih bersifat surrealis, sufistik. Ada banyak simbol yang disampaikan. Lalu apa sih yang terjadi di dalam akal, pikirannya, hatinya, rasanya, sehingga muncul karya-karya ini. Bagaimana dia memvisualisasi karya, mendapatkan apa, kok dapat petunjuk melukis yang tidak umum pada orang lain. Atau sedang galau, atau sedang apa. Monggo Mas Wibik. Oke. Terima kasih, Rahayu. Oke, ya biar dilihatkan lukisannya. Memang saya melukis. Enggak, sudah enggak apa-apa, mic-nya sudah panjang. Ya, terus. Mulai sejak ini tentang kecanggihan lagi. Ya, kecanggihan dia, saintis. Jadi saya terinspirasi dengan kecanggihan dan saya rasakan melalui perjalanan ke warkop, perjalanan ya dimanapun berada. Kok hanya warkop sih, nggak pernah ke disco apa-apa, kok warkop aja. Iya. Ini lebih enjoy kalau sama teman. Saya senang sama itu. Entah kenapa ya, aku menuju ke surrealis ya. Iya, karena ya temanya kan madep itu. Kenapa kok karya ini, kenapa kok? Terus. Contoh ini ya. Ya. Mohon diceritakan nih karyanya gimana? Ya semua berasal dari keresahan. Ya, keresahan. Keresahan tentang alam sekarang, kehidupan sekarang, aktivitas sudah berubah begitu dahsyat ya. Apalagi tentang zaman sekarang, zaman serba mudah. Teknologi sangat mudah. Kalau dulu kita mau di syuting TV harus bayar rombongan. Saya bawa alat ini sudah bisa dilihat banyak orang, sudah publikasi gampang, itu maksudnya begitu. Jadi aliran saya seperti ini dari itu, dan nggak bisa saya lanjutkan karena harus memenuhi beberapa etape. Ya. Oke. Lanjut. Apa yang menuntun sampean sehingga seakan-akan ada yang menuntun dan ada yang menuntut? Kita nggak bahas tuntutan rumah tangga ya, ini itu sudah pribadi masing-masing. Ini semuanya Mas Muid, semuanya dan kawan-kawan sama juga gitu. Yang menuntun masuk kepada ruangan itu sama seperti saya punya
punya feel kepada bagian seperti ini. Nah, yang menuntun sampean itu sendiri itu insting, feeling, naluri, gut, atau apa? Terus terang ya, saya kalau melalui jembatan seperti ini saya memang nggak bisa. Saya lebih enak, lebih enjoy ngobrol tanpa jembatan ini. Tapi terus terang jembatan itu yang menuntun siapa? Jembatan itu ya emang era. Oh, tahapan, karena tua Iya, gitu maksudnya. sekarang kan zaman seperti itu, jadi saya nggak enjoy lah di jembatan. Oh, Enjoynya kita kembali ke dulu dengan ngobrol, Iya, dengan iya, ngopi, dengan merokok. iya, Bukan depannya ada seperti ini, kotak kecil ini. iya, iya, iya. Ini besar loh nanti. Wah itu makanya kelihatan kecil tapi dampaknya. Berdampak. Berarti ternyata ada recordings, yaitu record opinion is your brain because man is the word. Ini sedang mengkopas sampean atau sampean mengkopas Saya mengopas. Iya, kopas. Oke. Saya mengopas seperti ini. Tapi semua orang harus enjoy aja ya biarin. Sebenarnya menurut pandangan saintis sampean bahwa brainnya orang itu kan sama semua, otak itu kan semuanya ada di situ. Nah, ada partikel-partikel yang punya kemampuan lebih itu di inti mana? Sampai begini, ada seorang dokter yang pernah meriset saya sendiri, dia mengatakan bahwa di mana letak otak itu kapan dan di mana letak otak mampu memunculkan sebuah keyakinan. Jadi Anda yakin bahwa lukisan Anda ini adalah mewakili dari keresahan sampean. Ini kan di mana? Letaknya kapan? Pada saat harga beras, pada saat beras itu tidak ada di rumah, atau pada saat gula tidak ada, atau memang sepanjang mata saya membelalak. Oh, oke. Baru kesan itu pasti muncul. Ya, instrumen-instrumen itu ya. Jadi nggak bisa hilang. Ya seperti itu kali lihat ya. Ya kayak gini nih. Ini kan kita korban sudah. Kita ini korban. Korban siapa yang ini kan sebagai biangnya kan. Jadi kita ini sedang memprovokasi bahwa nothing, bahwa semua, bahwa apa yang terjadi di luar ini hanya sekedar alat. Alat ini sama dengan cam, sama dengan music, sama dengan video atau film. Mereka hanya sekedar menggerakkan mesin, menghubungkan kabel per kabel dengan mesin itu. Tapi motor itu tidak bisa jalan walaupun ada ban, ada bensin, ada bodi kalau nggak ada setrum. Nah, yang saya tanya setrumnya itu di mana? Strom. Sehingga menghasilkan karya yang menurut saya karya ini bisa menarik kalau ada setrumnya. Kalau hanya sekedar tidak ada setrumnya, mau minta begini dia tak lihat begini, kok nggak dapat dia itu. Lukisan ini loh. Ya. Setrumnya itu dari awal dalam perjalanan ketika kita merasakan itu setrum. Oh, baru bisa berjalan, bisa menghasilkan suatu karya. Jadi semua tanpa benar setrum ya. Setrum. Memang enggak setrum dulu. Energi itu biasa. Effort, kekuatan. Setrum itu kan ini sinyal-sinyalnya negatif itu. Oh iya. Proton dan neutronnya ya. Wah, ini sudah ngomong teori kuantum itu sangat menarik. Nah, saya menggiring loh karena memang saya ahli di dalam teori. Jalan alfa beta itu tidak relativism terhadap sebuah ya mungkin ya Taufik Monyong mungkin sebagai pribadi dan mungkin ini masuk dalam teori kuantum bahwa instrumen listrik itu yang dimunculkan bukan karena ada aki sebenarnya. Tapi aki kering yang ada di sampean itu kan nggak perlu dicas. Tapi kok keluar setrum terus itu pertanyaan saya sih sebenarnya. Terus terang. Saya nggak piawai seperti ini. terus. Ya. Oke. Jadi saya bisa merasakan mungkin ya jalanku nggak seperti Mas Topik ya. Seperti ini. Ya. Jalanku hanya bisa melihat, merasakan, dan saya mengeksekusi dan ngobrol gitu lah. Jadi nggak begitu apa ya. Ya, oke. Karena di Galeri Parabangkara ini menurut saya instrumen partikel dari baterai kering. Saya katakan gagal kalau pemerintah itu menganggap bahwa motor itu seorang saintis teknologi melihat mesin motor itu saya lihat itu seperti orang.
Di sini ada body, ini body nih, ini bodinya, dari bempernya, ada mereknya dan macam-macam. Lalu di sini ada mesinnya ini. Nah, ini ada bannya kan di sini. Oke. Nah, yang saya tanya itu kan selalu ngomong, kenapa kita ini tidak pernah punya baterai aki kering yang harus setiap ada. Ketika habis mobil itu kan sekarang lagi ada banyak charger aki ya, setrum. Ini kan perubahan. Menurut saya mobil elektrik. Saya kayak ngomong sepeda elektrik saja. Tapi ternyata cari setrumnya mau di mana, cari di mana. Enggak ya kan maksudnya dengan begitu saya sudah bisa memahami bahwa banyak orang yang bisa bercerita ya kantil biasalah saya kantil mengkandilkan diri saya sendiri. Baik pemirsa Cahaya Batin, begitulah bahwa ornamen karya-karya ini adalah sebuah representasi, jangan dilihat visualnya. Visual ini adalah sebuah karya intelektual yang divisualkan. Dan Webek salah satu seniman yang kondang di Jawa Timur karena tiap Jumat malam Kemis malam Jumat sering kondangan ya. Karena di sini ini kalau ada acara kondangan dan matenan, Pak cukup butuh baterai juga. Lah kok sekarang malah ngomong. Baik, sambil kita inilah praktek. Jadi teori tentang ketuhanan, teori tentang keagamaan, teori tentang keyakinan, teori tentang keilmuan, teori tentang masalah kebudayaan selesai. Tanpa ada yang bisa kita lihat, maka orang akan ditanyakan, kau pelukis tapi tidak punya karya. Jangan sampai nanti kamu jadi pelukis, karyanya di mana? Di sini. Ini jadi sama dengan penceramah-penceramah itu, dia tidak bisa menunjukkan Tuhan pada letaknya, tidak bisa menunjukkan akhlak yang sebenarnya, tidak bisa menunjukkan budi pekerti yang sebenarnya. Rasulullah Muhammad, Yesus Sang Juru Selamat ditiru dan diteladani karena perilaku, bukan ceritanya. Haji Saka ditiru, Semar ditiru bukan karena dongengnya dalam pewayangan, tapi karena perilaku yang diteladani dan menjadi teladan dalam hidup kita. Semoga seniman ini menjadi tulodo ingkang sampurno, jadi bisa menjadi pelajaran hidup yang bisa diterima oleh banyak orang dan tidak lagi orang bertanya tentang banyak menceritakan tentang kehebohan, tapi si penceramah sendiri tidak heboh dalam dirinya, dia tidak baik kepada keluarganya, tidak baik kepada anaknya, tidak baik kepada tetangganya, yang terjadi hanya pinter dongeng. Moga ini bermanfaat. Terima kasih Mas Bibik. Terima kasih. Pertama. Oke. Segmen terakhir ya. Ya. Saya ingin closing program ya. Closing pertama. Ya. Closing bagi saya yang itu terakhir. Suatu saat kecanggihan nggak akan pernah merahmati. Itu aja. Betul. Kecanggihan itu memang tidak menjadi rahmat, tapi itu hanya sekedar alat. Rahmat yang sesungguhnya adalah dari Sang Hyang Toyo dan Sang Hyang Tunggal. Terima kasih. Rahayu Sagung Tumati. Amin.